Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita mulai tadi kita membaca masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita Riyadhus Shalihin. Wa an Anas radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yatamannayanna, janganlah mengharapkan, menginginkan, ahadukum, salah satu dari kaum sekalian, al-mautu, yaitu kematian, lidurin, karena disebabkan kesulitan atau tertimpa kesulitan, asobahu, yang menimpa kepada ahadukum, atau kamu, atau salah satu di antara kamu. Fa'inkanah labudda, apabila keberadaannya memang demikian, terjadi ada yang namanya yaitu ketimpa kesulitan atau kesusahan atau penyakit, fa'ilan, ya, yang harus dikerjakan, yang harus menimpa kepada orang tersebut, falyaqul, maka hendaklah engkau ucapkan, atau dia harus mengucapkan, Allahumma ini maka natil khayatu khairan li wa tawfani idza kanatil wafatu khairan li. Allahumma, ya Allah, ini hidupkan aku, ya Allah, hidupkan saya, ya Allah, maka natil khayatu, selagi hidup itu, khairan li, baik bagiku, ya Allah, wa tawfani, dan matikan aku, idza kanatil wafatu, apabila keberadaan kematian itu, khairan li, baik bagiku. Muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Bahwa saudara, inilah sebenarnya mati itu pasti, ya. Ini saya masih ingat doa ini yang saya baca ketika saya sakit di awal bros. Inilah yang saya baca. Allahumma ini mangkanatil khayatu khairan li wa tawfani idza kanatil wafatu khairan li. Ini masih ingat saya, ya, ketika di awal bros lantai 7 1 bulan ini yang saya baca. Ya Allah, hidupkanlah, ya, aku, karena memang hidup itu nanti lebih baik bagi aku, tapi matikanlah aku kalau memang kematian yang baik kepadaku. Masih ingat doa ini saya baca ketika saya sakit di awal terus kemarin, bahwa saudara, kematian adalah kepastian, tapi kematian membawa kebahagiaan atau kesengsaraan, tergantung amal yang kita lakukan dalam kehidupan. Oleh karena itu, maka orang mengingat mati adalah orang yang paling cerdas dalam hidup, karena dia siap-siap itu apa? Membawa bekal, dan bekal yang terbaik, ya, adalah takwa, ya. Oleh karena itu, bekal yang terbaik dalam hidup ini adalah takwa. Apapun yang kita, ya, yang kita miliki dalam hidup ini akan
ditinggalkan semua. Kita jungkir balik, siang dibuat malam, malam dibuat siang. Jungkir balik, malam dibuat siang, siang dibuat malam, akan kita tinggalkan semua. Istri yang cantik akan kita tinggalkan. Suami yang ganteng akan kita tinggalkan semua. Atribut apapun yang kita miliki, baik itu jenderal atau apa saja, kita akan tinggalkan semua. Kita hanya membawa yang namanya kain kafan. Subhanallah. Yang selama ini kita cari siang dan malam, Masya Allah, akan kita tinggalkan semua. Apapun. Maka yatba'ul mayyitu salah satu yang mengikuti orang mati mau dikubur di kuburan, itu kan 3. Jadi 3 ini mengikuti orang mati dalam kubur. Ketika kita mau dikuburkan di temiang, diikuti oleh 3 hal itu. Yang pertama itu salah satu. Pertama ahlu, pertama dalam keluarganya sudah mati, yang kita cintai sudah mati, sudah tidak ada, berpisah rohnya dari jasadnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, jangan cintai dunia berlebihan, karena akan kita tinggalkan semua. Cintailah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita akan bertemu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cintailah dengan sebenar-benar cinta, seperti yang tertera di dalam surat At-Taubah ayat 24. Cinta kita jangan palsu. Cintailah Allah dan Rasulnya dari segala-galanya. Surat At-Taubah ayat 24. Jadi cinta kita jangan palsu kepada Allah dan Rasul. Oleh karena itu, kalau kita cintanya palsu, mau bertemu kepada Allah kita palsu, Allah tidak akan terima. Kenapa? Cinta kita palsu. Kawin, cinta kita kawin palsu. Cintailah Allah dengan sebenar-benar cinta. Harta, saudara, kekayaan apapun yang kita miliki dalam hidup ini akan kita tinggalkan semua. Ketika kita cinta kepada Allah dan Rasulnya, disitulah pertaruhan yang terakhir. Bagaimana kehidupan kita yang terakhir diterima atau tidak oleh Allah. Makanya anak, saudara, istri, bapak, semua akan ditinggalkan semua. Oleh karena itu, Bapak dan Saudara, kalau cinta kita palsu kepada Allah dan Rasul, Allah tidak akan menerima. Cintailah sebenar-benar cinta kepada Allah dan Rasul, melebihi segala-galanya. Makanya ketika Umar bin Khattab ditanya oleh Rasulullah, "Wahai Umar, apakah kamu cinta aku atau cinta dirimu sendiri?" Umar tegas jawabnya, "Aku cinta diri saya sendiri ya Rasul. Bagaimana aku cinta aku?" Hehehe, kata Rasul. "Salah kamu." "Loh, kok salah? Saya kan cinta diri saya sendiri ya." "Salah." Nah, ketika ditunjukkan surat At-Taubah ayat yang ke-24 itu, Umar baru, oh gitu ya. Itulah kalau kita dibacakan terus sadar. Kemarin tidur gitu, lengah. Itu begitu dibacakan oleh Rasulullah surat At-Taubah ayat 24. Oh iya, harus cinta kepada Allah dan Rasulnya lebih dari segala-galanya. Subhanallah.
Makanya cinta kita kepada Allah dan Rasul jangan palsu. Kalau palsu Allah nggak terima. Ya. Bagaimana cinta kepada Allah dan Rasul ya? Kita berjuang sungguh-sungguh. Kita berjihad sungguh-sungguh mencintai Allah dan Rasul. Gimana? Ya, perintah Allah dijalankan, larangannya diperhatikan. Nah sekarang ini kan pada hilang semua, pada hilang. Zaman sudah akhir kayak kita ini kan lagi hilang, lagi hilang cintanya Allah dan Rasul. Cinta piti, cinta materi. Apalagi negeri ini adalah negeri sekuler, negeri liberal. Semua bisa diatur dengan namanya duit. Ya Pak. Udah. Yang namanya negara sekuler. Semua biasa diatur dengan duit ya. Yang saya itu dikasih 100.000 milik presiden 5 tahun sengsara. Nah, itu yang bayar 100.000 membawa sengsara 5 tahun, tambah 5 tahun lagi 10 tahun, tambah sengsara lagi gara-gara uang 100.000. Innalillahi. Jadi nikmat membawa sengsara, tidak sengsara membawa nikmat. Nikmat 100.000 membawa sengsara 10 tahun. Masih mau nambah lagi. Ya Allah. Nah itulah. Makanya Bapak Ibu ya, mudah-mudahan kita itu sadar. Bukalah mata hati kita, buka mata hati kita. Karena apa? Dalam kehidupan ini kita ini tidak buta mata, tapi buta hati. Ya Allah. Oleh karena itu, apalagi sekarang ini lagi booming ya, lagi hebat-hebatnya tentang Fir'aun ya Pak ya. Kata-kata Fir'aun ya, astagfirullah, trending topik yang dibicarakan di mana-mana, masya Allah. Sifat-sifat Fir'aun itu akan dimiliki oleh manusia generasi-generasi selanjutnya dan setelah Fir'aun. Dan itu pasti ada. Sifat-sifat Fir'aun, Qarun, Haman itu akan ada terus sampai hari kiamat. Tapi Musa, musuh Fir'aun juga ada terus gitu loh. Kalau saya dapat, kalau ada kata-kata Fir'aun, Musa, itu biasa aja. Kenapa? Ada Musa musuh Fir'aun yang bisa menghancurkan Fir'aun. Ada terus. Tapi Fir'aun sifat-sifatnya ada terus gitu. Qarun ada terus, Haman ada terus. Nggak usah baper kan gitu. Nggak usah dibawa perasaan, karena ada terus sifat-sifat itu gitu. Karena Al-Quran 1400 tahun yang lalu udah ngomong seperti itu. Di dalam Zabur ada, dalam Taurat juga ada, dalam Injil juga ada yang asli. Nah sekarang kan udah asli lagi tuh. Makanya dibuang-buang semua itu. Lucu. Akhirnya mengikuti Paulus itu, bukan mengikuti Nabi Isa. Injil itu sekarang karangan Paulus itu, bukan karangan Isa, bukan wahyu Allah kepada Isa, tidak. Oleh karena itu, Bapak yang dirahmati Allah, coba Qurannya dibuka nih, Qurannya buka. Oke. Ini coba buka Quran. Enggak usah.
Coba buka surat Al-An'am, surat ke-6, ayat 123. Yuk dibaca yang sudah ketemu. Al-An'am 123. Silakan. Allah telah berfirman jelas gitu. Wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimin. Demikianlah kami jadikan setiap negeri itu, Indonesia dimanapun negeri, apa akabir, penjahat-penjahat. Nah, yang saya itu kalau yang penjahatnya pejabatnya ini, baik legislatif, yudikatif, eksekutif, penjahat ini masalahnya. Tapi Allah akan menjadikan penjahat-penjahat itu dalam negeri itu. Sunatullah berlaku. Makanya tadi Musa itu ada terus sifatnya, gitu loh. Fir'aun pun ada terus, gitu loh. Tapi kita jadi Musa atau jadi Fir'aun kan gitu. Itu kan pilihan, Pak. Allah memberi kebebasan kepada kita untuk memilih. Ternyata banyak juga yang memilih jadi Fir'aun. Ini masalahnya. Apalagi yang memimpin jadi Fir'aun, bahaya banget. Makanya Musanya harus bergerak kan gitu. Karena apa? Musa membawa wahyu. Nabi Musa membawa wahyu. Nah, kita juga diberi wahyu oleh Allah Al-Quran. Siapa yang berani untuk memperjuangkan wahyu itu? Nah, kan gitu. Ya, kalau kita nggak berani, ya nggak bisa mengalahkan Firaun. Logis kan, Pak? Logis kan? Masuk akal kan? Nah, kita ini kadang jadi Firaun kecil juga. Itu masalahnya, Pak. Subhanallah. Dulu memang ada Firaun yang hebat, sekarang masih di mumi itu di Mesir itu, Ramses II itu. Dan ditunjukkan oleh Allah, inilah orang-orang zalim, diktator, kan gitu. Dan itu akan dikenal oleh dunia dengan sejarah itu, Bapak. Mati pun masih apa? Sekarang kan dilihat, dipandang ke sana kemari. Ya. Subhanallah. Itu jadi ibrah semua, jadi contoh semua itu. Oleh karena itu, Bapak dan Saudara, enggak usah herannya. Kita ini kadang baperan ya, di bawah perasaan. Karena sifat-sifat Fir'aun dan Musa itu ada terus. Makanya pilihan tadi, kita diberikan pilihan oleh Allah menjadi Musa atau jadi Fir'aun. Itu. Karena Allah akan menjadikan suatu negeri penjahat-penjahat yang besar.
untuk berbuat onar, mujrim di dalam negeri itu, ya, untuk menipu, liyam kurufia, untuk menipu. Padahal mereka tidak menipu pada orang lain, dia menipu diri sendiri. Karena nanti di hadapan Allah pertanggungjawabannya itu yang berat. Dia nipu, bohongi rakyatnya, yang dibohongi 200 juta orang atau 270 juta orang. Nanti mengadu kepada Allah, ya Rabb, aku didolimi dulu ya Rabb, aku disakiti di dunia oleh ini pemimpin saya ini dulu. Itu yang berat, Pak. Sering saya berikan hadis muflis itu, hadis bangkrut itu. Bagaimana kalau mengadu kepada Allah subhanahu ya Rabb, rakyatnya, aku didolimi ya Allah, aku disakiti ya Allah di dunia. Pengaduannya diterima oleh Allah. Akhirnya dipanggil itu pemimpin itu. Kamu pemimpin ini, iya. Ditanya nggak bisa jawab apa-apa. Kenapa kamu berbuat zalim pada rakyat? Kenapa kamu sakiti? Oh, berat Pak. Kita jadi kepala rumah tangga aja berat Pak. Bagaimana ditanya mendidik istri kita, mendidik anak kita, mendidik cucu kita, gimana itu berat. Bagaimana 270 juta seharusnya masuk surga, gak jadi masuk surga. Akhirnya diseret ke neraka. Oleh karena itu, memang pembesar-pembesar yang jahat itu untuk menipu, liyamkuru fiha wa ma yamkuruna illa bi anfusihim wa ma yashur. Tapi nggak merasa salah. Tenang aja membunuh orang, tenang, innalillah. Ya Allah. Ya itu nanti buang. Akhirnya dosa-dosa rakyatnya akan ditimpakan semua kepada dia. Adabnya kayak apa ya? Lipat ganda gak karuan. Dosanya rakyatnya ditimpakan, kebaikannya diambil oleh rakyatnya, habis semua. Kebalikan yang sedikit sudah diambil oleh rakyatnya semua, kejelekan rakyatnya diberikan kepada pemimpin. Wah, hancur, habis. Itulah muflis namanya, bangkrut. Bahwa sudah kita kembali kepada hati. Paham ya? Kita akan ke bawah itu tadi. Katakan Fir'aun, Qarun, dari dulu dan sampai hari kiamat ada Musa, ada Fir'aun, ada Qarun, ada Haman. Karena Allah menciptakan kebaikan pasti ada yang jelek. Dan yang jelek itu mempengaruhi terus. Mengajak yang baik pun mempengaruhi untuk kebaikan. Makanya dalam hidup ini perang antara yang baik dan yang buruk. Nah, kita ini kadang tertarik pada yang buruk itu, padahal sudah tahu itu buruk, jelek, masih juga kita pro sama yang buruk. Itu masalahnya. Sudah tahu itu buruk, itu jelek, masih juga pro. Oleh karena itu, mari ya. Makanya dalam hidup ini ya, jangan kamu mengharapkan mati yang karena mati itu karena apa?
kita ditimpa kesulitan, sakit melulu umpamanya, sakit, apa dosa saya ini ya? Apa dosa saya? Banyak dosa kita ini, Bu. Tak punya dosa ya, Bu. Mulutnya penuh dosanya, tangannya penuh dosa, matanya, tangannya, kalau diperlihatkan catatan amal kita ini merah semua itu, ya, Bu, merah atau bagus catatan Bu? Perasaan saya, catatan amal saya bagus-bagus itu Pak, perasaan. Inilah Bapak, Saudara, Masya Allah. Makanya kalau kita hitung dari bangun tidur sampai tidur lagi, Allah, berapa amal soleh kita, berapa amal kebaikan kita. Katakanlah sholat 5 waktu, satu sholat 10 menit, 10 kali 5, 50 menit, belum ada 1 jam. Ngaji Quran jarang-jarang, ya Bu, Bu. Suruh hafal nggak hafal-hafal. Gimana ini? Katanya kita menjadi sahabat Al-Quran, mana? Wah, saya sahabat Al-Quran, mana? Oh, habis itu nyari duit loh. Baca Quran jarang. Di rumah pun baru. Yang baca Quran siapa? HP-nya. Aduh, yang baca Quran apa? HP-nya. Enak didengerin. Allah. Apalagi HP-nya gimana kan kacau. Tapi kepinginnya kita ini masuk surga yang paling tinggi ya Pak. Lucu kan? Kita ini malas, batal, tapi kepingin masuk surga yang paling tinggi. Wah, saya kepingin surga Firdaus, tapi malasnya minta ampun. Sudah bangkat, malas. Makanya kalau kita ditimpa kesulitan, musibah, cobaan oleh Allah, ya, Subhanallah, itu satu momen, waktu di mana Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita sebenarnya. Sebenarnya itu. Jadi Allah mau menghapuskan dosa-dosa kita itu, dikasih cobaan. Kita hanya berusaha, ke dokter itu usaha, minum obat itu usaha, terapi itu usaha. Tetapi yang apabila saya sakit, Allah lah yang menyembuhkan. Itu hanya usaha aja, Pak. Makanya pada dokter nih buat nih bertanya hebat apanya? Yang hebat Allah SWT. Dia hanya perantara. Dia hanya perantara. Oleh karena itu yang hebat semuanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nggak boleh merasa hebat. Karena yang hebat hanya Allah. Kita ini kan merasa hebat, kadang merasa hebat, merasa berkuasa.
Siapa yang bantah saya? Nah, kan itu. Akan saya cekik, coba. Benar. Gaya itu ini, memang gaya. Apalagi punya kekuasaan. Ya Allah. Inilah makanya kita ini disuguhi Al-Quran oleh Allah agar kita menjadi baik. Disuguhi oleh Allah. Terima kasih ya Allah, Engkau menyuguhkan kepadaku Al-Quran. Akhlakku menjadi baik, ibadahku menjadi baik. Terima kasih ya Allah. Terima kasih. Dan ada yang membacakan Al-Quran dan hadis kepadaku. Terima kasih ya Allah. Kalaulah saya tidak dibacakan ayat itu, saya tidak tahu ya Allah, entah hidup saya jadi apa. Saya kemarin belanja itu, ya, ikut-ikut belanja di SNL itu, cari buah yang segar gitu, agar tidak menaikkan kolesterol sama ada gula darah yang bisa dimakan gitu. Yang belanja itu orang kafir sama sipit semua. Pakai mobilnya bagus-bagus. Ya Allah, ini orang Islam nggak ada di sini. Di kafir semua. Belanja untuk apa? Untuk keagamaan itu. Hari Senin ada apa itu? Komisi baca Imlek. Nah, coba. Penuh orang belanja itu sipit semua. Orang yang kayak saya nggak sipit itu nggak ada. Mobilnya bagus semua, masya Allah. Mobil saya paling buruk gitu. Saya subhanallah. Inilah surga dunia. Saya sambil belanja ya Allah. Mereka belanja itu jutaan. Subhanallah. Kayak begitulah kehidupan ini, surga dunia bagi mereka. Bapak saudara, dan kenapa orang Islam ini kok dikasihkan yang sengsara-sengsara ini ya Allah? Dan hebatnya apa? Kenapa negeri saya ini kok diserahkan sama orang-orang kafir seperti ini? Mikir saya Pak, oh inilah Allah SWT membuat skenario bangsa kami seperti ini ya Allah. Kenapa jadi budak di negara sendiri ya Allah? Kenapa tuannya malah orang-orang kafir ya Allah? Sedih. Oleh karena itu, Bapak dan Tuhan, fa'in kana la budda fa'ilan falyakun. Makanya kalau terjadi betul-betul cobaan Allah kepada kita, maka ucapkanlah kata Rasulullah, ya Allah hidupkanlah aku selama hidup baik untuk. Kalau hidup ini nambah berkah, nambah rahmat, nambah berkah, nambah keselamatan, hidupkan aku yang lebih baik. Tapi kalau hidup ini tidak menambah apa-apa, apa gunanya? Yamut qoblal maut. Ada orang yang dikatakan mati sebelum mati karena tidak ada apa-apanya, tidak ada nilainya. Kata Rasulullah dalam hadis yang lain, apa kata Rasul? Inna Allah adalla bani Adam bil mauti.
Allah menghinakan anak cucu Adam, keturunan Nabi Adam itu dengan mati. Allah merendahkan. Coba bayangkan Bapak dan Ibu, orang mati yang diambil rohnya itu kan jadi bangkai. Roh ketika diambil kita ini direndahkan oleh Allah dengan kematian itu. Yang biasanya otoriter, biasanya zalim, mati nggak ada apa-apanya kan? Diinjek-injek nggak ada apa-apanya. Ketika hidup buaya. Makanya Allah merendahkan anak cucu Adam itu dengan kematian itu. Nah, bahagia bagi orang beriman begitu mati, dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikuburan, bagi di surga. Itu yang enak anak cucu Adam itu. Begitu sudah dikuburkan, dimasukkan ke dalam liang kubur surga. Tapi bagi orang kafir, Allah Rabbi, sama-sama mati, Pak, tapi pangkatnya beda, jauh. Begitu orang kafir masuk kuburan, diinjek-injek malaikat. Itu selama-lamanya menunggu hari kiamat. Begitu dibangkitkan nanti dari kuburan, neraka sudah nunggu Allah dibakar lagi. Apalagi ada itu yang sudah dibakar di dunia, di akhirat dibakar lagi. Karena yang dijadikan abu itu di dunia udah dibakar, tambah dibakar lagi. Ya Allah. Itulah Bapak saudara, Masya Allah. Makanya orang kafir begitu masuk kuburan sudah itu diembat habis-habisan sama malaikat. Hancurin dulu, dihancurin. Orang dolen. Makanya ketika Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasul, bertanya kepada Rasul, ya, hal ada bil-qabri haqqun ya Rasulullah? Apakah benar ya Rasul, siksaan kubur itu ada ya Rasul? Qala, na'am. Rasul menjawab, iya. Makanya Bapak saudara, ketika sering lewat kuburan itu, ada seorang ibu-ibu yang disiksa di kubur itu kan, Bu, ibu-ibu lagi yang disiksa. Itu contoh aja. Apakah Bapak tidak sama? Banyak disiksa juga. Kebetulan yang dilihat oleh Rasul di kuburan yang disiksa itu ibu. Nggak bisa jaga mulutnya, nggak bisa. Kalau kencing nggak cebok, ibu. Nah, disiksa akhirnya apa? Didoakan Nabi, dikasih pelupa kurma, selama pelupa kurmanya masih basah, mudah-mudahan Allah meringankan atau tidak menyiksa ibu. Lah bagaimana kelanjutannya kan gitu? Lah kalau sudah kering gimana? Makanya kita jangan kering untuk membaca istighfar. Dan kita mintakan ampun kepada orang tua kita yang sudah meninggal. Jangan kering mulut kita.
walaupun dahannya tadi, ya Bu, batang kurmanya tadi kering tidak apa-apa. Tapi kita, anak cucu kita jangan kering. Anak cucunya sukanya main apa? Main gitar. Kuburan orang tuanya jreng. Kacau. Karena apa? Enggak diberi ilmu untuk mendoakan orang tua. Yang rugi siapa? Yang rugi siapa? Kenapa tidak dididik menjadi anak soleh dan solihah anaknya? Sampai akhirnya apa? Lisannya, hatinya kering, tidak mau membaca istighfar, tidak mau mendoakan orang tua. Siapa yang salah? Bangga dengan pangkat kedudukannya di dunia, tapi ini kering. Baca astagfirullah, Rabbi firli wali walidayya aja susah. Akhirnya ketika kering tidak dapat apa Allah Rabbi. Makanya anak kita, cucu kita, ya, diajari untuk mendoakan kepada kita ketika kita sudah meninggal dunia. Jangan dikeringkan bibir kita, lisan kita, hati kita. Mintakan ampun kepada Allah SWT. Astagfirullah. Dan kemudian itu apa? Kalau memang dihidupkan yang baik, mudah-mudahan ya Allah berjuang jihad sekecil apapun dalam kehidupan kita ini akan dinilai oleh Allah. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran, akan diperlihatkan semua. Yang buruk, yang jelek akan diperlihatkan semua. Ya, mudah-mudahan nanti dilanjutkan dengan pertanyaan pembahasan syahadat. Minum dulu. As-soal miftahul qulub. Pertanyaan bisa membuka hati. Baca YouTube itu. Nah, kalau malaikat disuruh oleh Allah gimana? Nah, cobalah hidayah itu dari siapa? Hidayah itu dari siapa? Dari Allah kan? Nah, kalau Allah menyuruh malaikat untuk menyuruh, disitulah maka surat An-Nur berlaku. Apa kata Allah dalam surat An-Nur itu? Yahdillahu linurihi man yasha. Allah akan memberi nur cahaya hidayah itu bagi siapa yang dikehendaki. Wa yudillu man yasha. Dan kalau dalam surat Al-Imran, Allah menyesatkan pun siapa yang dikehendaki. Menurut akal kita,
seperti itu. Tapi ketika kita kembalikan kepada Al-Quran, kita akan sami'na wa ata'na, akan kita dengarkan, kita taati. Karena apa? Allah yang punya pekerjaan. Makanya petunjuk itu kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah, dan kesesatan pun siapa yang dikehendaki oleh Allah. Kenapa sampai dia mau menjadi sesat? Karena dia sendiri minta disesatkan oleh Allah. Makanya kalau kita mau ditunjuki oleh Allah, minta terus kepada Allah. Jangan bosan-bosan, baca terus ayat Al-Quran itu, nanti tunjuk datang. Nah, kita santai-santai, bantah lagi ya, nggak dapat lah, nggak dapat. Ayo terus. Nah, kalau Allah menyuruh malaikat gimana? Lah ya, kalau dia disuruh Allah gimana? Paman Rasulullah Abu Thalib tahu yang menolong Rasulullah dari kecil untuk berdagang itu nggak mendapat petunjuk, Pak. Rasulullah maka susah, duka, sampai menikahkan saja itu Abu Thalib. Makan anaknya sendiri dibanding Nabi Muhammad itu lebih enak. Nabi Muhammad enak-enakan. Itu pun gak Islam, Pak. Keistimewaan Nabi tiap hari dilihat. Kalau berdagang dia dinaungi oleh awan. Kalau jualan laku terus, untungnya banyak. Abu Thalib melihat terus, tapi gak masuk Islam. Makanya kalau kita sudah dicap oleh Islam oleh Allah, terima kasihlah, syukurlah kepada Allah, terima kasih. Tinggal memupuk. Terima kasih ya Allah. Dicap Islam. Coba kalau kita dicap kafir itu kayak apa gitu? Karena di dunia ini banyak orang kafir. Itu 5 miliar loh, Pak. 5,5 miliar kafir, Pak. Kalau kita diikutkan yang 5,5 miliar kafir itu kayak apa gitu? Mupuknya ini yang payah kita. Coba Islam kita dipupuk gak ini? Kita beragama Islam ini pupuk gak? Pupuknya itu Quran hadis itu. Diamalkan dengan baik itu pupuk itu. Terima kasih ya Allah. Seandainya aku dijadikan orang kafir kayak apa? Dibuahkan, dibakar di neraka. La yamutu fiha wa la yahya. Di neraka itu tidak hidup, tidak mati. Rasanya kayak apa? Bisa dipahami belum? Nah, kalau Allah nyuruh gimana? Kenapa Pak Allah tidak menyuruh malaikat memberi petunjuk pada Abu Thalib?
Dia melihat keistimewaan Nabi tiap hari. Itulah mahalnya hidayah. Kalau bisa ya kayak pamannya Hamzah, Abbas, ya kan? Kalau paman Rasulullah Hamzah, Masya Allah, pemimpin orang mati syahid di surga itu Hamzah. Karena dicincang oleh Hindu, istri Abu Sufyan. Dicincang Pak, pamannya Rasul. Makanya Nabi mengatakan, pimpinan orang mati syahid di surga adalah pamanku Hamzah. Begitu. Kalau Allah beri petunjuk itu seperti itu. Terus, apa lagi? Silakan. Mau petunjuk itu. Makanya orang dapat petunjuk itu, kita ulang lagi, ya serok sadrahu Islam, dadanya lapang, seneng. Ngaji Quran, ngaji hadis itu seneng. Itu orang dapat petunjuk tuh. Nah kalau benci, nah itu petunjuk tambah jauh. Tambah jauh. Lagi, makanya dekatkan dengan petunjuk itu terus, ya. Seperti kalau kita dibacakan Quran, senang gitu. Contoh umpamanya, Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Orang yang istiqomah, konsisten, tetap berpegang kepada Allah SWT, walaupun nyawa taruhannya disakiti kayak apapun, Allah tetap ada number one, nomor satu. Kemudian istiqomah, dia konsisten. Apapun yang terjadi, maka malaikat akan diturunkan, dampingi orang ini sampai mati syahid, dampingi orang ini sampai mati yang baik. Jadi orang-orang baik itu yang berdampingi malaikat, Pak, bukan setan koren. Kalau yang jelek-jelek itu ya setan koren itu. Maka nggak usah heran kalau banyak orang curang itu, kenapa didampingi oleh setan koren? Cuma setan itu. Makanya sesama setan nggak boleh ganggu. Karena yang mendampingi dia itu setan koren, setan. Tapi orang yang istiqomah itu yang mendampingi malaikat. Hanya kita nggak tahu aja. Makanya di dalam hadis ini perjuangannya tambah hebat, tambah semangat ini. Karena yang mendampingi malaikat. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu takut, jangan kamu susah, akan saya tanggung. Malaikat yang mendampingi, dibimbing terus. Makanya ngaji senang, apa-apa senang, sedekah senang, infak senang, apa-apa senang. Wa absiru bil jannah, akhirnya diperlihatkan surganya indah. Allati kuntum, yang telah dijanjikan oleh Allah. Nah, kalau baca ayat itu senangnya bukan main. Saya senang. Cuman kadang ya Allah, setan Korea ini yang menang.
kalau lagi ngaji ini ingat itu malaikat. Coba pulang nanti setan korek lagi itu yang dampingi. Itu masalahnya Bu, ya Bu. Udah diganggu sama anaknya, diganggu sama tetangganya, setan koreknya yang muncul. Itu masalahnya. Berat. Karena setan itu bisa berupa jin dan manusia. Sayatinil insi wal jinni. Manusia bisa jadi setan, Pak. Bisa dirasakan sendiri tiap hari lah. Diajak jelek. Karena manusianya jadi setan. Oke, ada lagi yang dibahas? Ada lagi? Kalau nggak ada saya tutup. Ya udah nanya lah, yang bermutu. Udah Bu, udah cukup. Mudah-mudahan sampai di rumah gak lupa, ya Bu ya. Sampai di rumah lupa lagi. Ya. Udah hafal berapa surat Bu? Datanglah ke rumah, ayo nanti apa? Dihafalin lah. Al-Mulk, At-Takwir, ya Bu. Itu An-Naba, biar ada peningkatan. Jamaah mana itu? Jamaah Darul Ihsan. Oh, ada peningkatan ya. Nah, kan gitu. Demikian Bapak dan Saudara. Rugi Pak dalam hidup ini kalau kita tidak pakai umur kita seperti ini untuk menambah iman dan takwa kita. Rugi. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.